selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa dari sektor properti. Yang pertama BES, kedua ASRI, ketiga BSDE, keempat APLN, kelima CTRA, keenam Piwon, ketujuh SMRA, dan kedelapan BECIP. Langsung saja ke saham pertama, ada BES yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,87% ke harga 113. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu bisa dibilang akumulasi net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang BES masih didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BES kembali gagal melewati 120 ya. Ya, jadi arahnya kemana? Ya arahnya ke 110 karena ini dia lagi konsolidasi dan juga BES itu kan gagal melewati EMA 20 ya. Bukan EMA ya, MA moving average. Jadi kemana arah untuk BES kemungkinan besar ada potensi rebound ya. Jadi kalau mau bagus Senin itu harus langsung naik minimal 116. Tapi kalau turun dulu ya uji support lah 110. Kalau mau nawar tunggu aja di 110. Tapi misalnya Bapak Ibu takut ketinggalan kereta karena ini ada indikasi tree breakout dan belum penurunannya makin kecil, coba titip dulu sendal 50% di sini di 113. Kalau ternyata dia turun dulu ya tambah di 110 atau 111. Cut lossnya ya tinggal turun dari 110 ya jual dulu, berarti lanjut downtrend, nggak ada cerita ya. Nah jadi kalau ternyata setelah Bapak Ibu titip sendal di 113 ya dia naik di atas 116 ya bisa tambah karena dia udah di atas EMA 20 ya. Jadi seperti itu. Apakah menarik? BES masih menarik dan akan lebih menarik kalau sudah di atas 120 untuk BES. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas nol terbentuk dan ini ada indikasi bullish divergence. Indikatornya naik, harga sahamnya turun. Tinggal nunggu break 120, 124, 125 ya udah potensi uptrend, mematahkan tren downtrend. Ya kalaupun konsolidasi dulu nggak masalah. Ya misalnya dia break 120, dia konsol aja di area ini. Ya itu berarti mungkin belum saatnya dia naik. Tapi arahnya itu akan naik, cuman perlu kesabaran ya. Jadi bisa aja dia juga memainkan psikologis retail yang nggak tahan karena nggak naik-naik, akhirnya cut loss atau jual BP atau jual profit tipis setelah sudah selesai juga ya baru dinaikkan lagi biar retail nanti ngejar lagi di harga atas kan ya. Seperti itu maunya bandar, harga average retail tuh semakin tinggi jadi membuat psikologis retail juga kadang nggak mau tipis-tipis kan, bandar guyur ya udah akhirnya dari profit tipis jadi malah rugi makin dalam karena bandarnya distribusi. Jadi seperti itu ya. Sebagai trader memang harus punya strategi, punya trading plan. Biarpun profitnya tipis, kalau dilihat sudah mau balik arah dari uptrend ke downtrend atau mengarah ke support ya jual dulu daripada ya maksimal tuh harusnya jualnya BP. Kalau sudah profit loh ya. Kalau sampai loss itu berarti udah salah strateginya. Jadi seperti itu. Untuk BES langsung saja ke saham kedua. Ada ASRI yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 163 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ASRI didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ASRI membentuk candle doji. Ini analisa saya sebelumnya, dia membentuk up and handle terbalik ya, kejauhan kalau ditarik sampai 150 ya. Karena ini dia udah bertahan di atas 160. Jadi potensinya kalau dilihat nih volume 2 hari kecil terus dia membentuk candle doji, volumenya besar. Nah ini kan dia terlihat gagal terus melewati 166 nih sampai 168 ya. Kalau mau bagus memang minggu depan dia harus tutup di atas 166 minimal dan bagus kalau di atas 168 karena lihat kalau dia ini konsolidasinya kan di range harga supportnya 160, resistennya 168 sampai 172. Tapi kalau secara lebih panjangnya ya memang resistennya itu 180 untuk ASRI. Jadi apakah ASRI menarik? Menarik.
Yang penting nggak jebol aja support 160. Kalau Bapak Ibu dari beberapa minggu yang lalu beli di 162, 163 karena mungkin di 160 susah dapatnya, ya bisa nih tektokan 2-3 tik yang mungkin dapat 2% dalam 1 minggu ya. Beli dekat support, jual dekat resisten. Di seperti itu ya, karena lagi konsolidasi. Memang kalau yang tektokan itu profitnya tipis, dan kalau ternyata flow masuk gede dan langsung ngangkat harga ketinggalan biasanya ya. Jadi mana yang cocok aja profil resikonya. Tapi kan yang tektokan, yang ODT, one day trading, time frame-nya lebih cepat. Jadi dia dalam seminggu bisa udah make money, udah bisa profit. Kalau yang cuman floating profit kan itu belum terrealisasi ya, belum jadi. Jadi memakan waktu yang lebih lama time frame-nya. Ini misalnya beli dari 21 Desember di 161, belum taking profit, belum kemana-mana nih. Beli 161, 2 poin, sekitar 1,5%, hampir 2% kan, gak kemana-mana. Kalau ada yang beli tanggal 21 Desember kemarin, tektokan udah mungkin dapat 3% nih dalam sebulan ke belakang ya. Dia beli aja di 160, udah jual di 163, terus nawar lagi 161. Kalau dapat dia beli jual lagi mungkin di 163, 164 ya. Gitu-gitu aja terus kan, udah lumayan tuh profitnya. Gak perlu trading, cari-cari saham lain, lihat asri aja tiap hari udah bisa profit dan ya bertumbuh uang ya, dananya. Tapi kebanyakan trader itu kan maunya profitnya beggar di atas 20, 30 bahkan bisa 100%. Ya kalau cari di saham seperti ini susah, dan kalau mau saham yang profitnya besar itu juga resikonya terukur, pasti besar juga berbanding lurus. Nggak ada cerita yang profit besar risk kecil. Ada yang seperti itu tapi tetap pakai cut loss kalau dia di luar skenario cut loss. Tapi kan kebanyakan trader pemula juga nggak pakai cut loss, maunya untungnya besar dan nggak mau rugi. Kalau udah rugi dalam, yang jarang yang mau cut loss, mau menahan aja sampai dia balik. Jadi seperti itu ya. Untuk asri ini masih menarik, dia ini masih konsolidasi, yang penting nggak turun dari 160. MACD-nya juga sudah mulai melandai mengarah ke atas, bercat di atas 0 juga terbentuk, dan volume tadi kan lumayan nih meningkat ya. Kalau mau bagus Senin Selasa harus tutup minimal di 166, 168. Seperti itu untuk asri. Langsung saja ke saham ketiga, ada BSDE yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 0,97% ke harga 1040. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu bisa diakumulasi net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BSDE diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSDE sudah breakout dari pola descending triangle-nya. Jadi apakah menarik? Menarik, dan dia udah tutup di atas 1025. Jadi kemana arahnya? Arahnya ke atas ya. Yang penting kalau Bapak Ibu mau beli di 140, jual kalau dia turun dari 1000. Itu aja. Kenapa? Karena ini dilihat di volume meningkat. Kalau dia sampai nggak naik, sampai jebol, ya berarti seller lebih kuat dan sebaiknya jual dulu kalau sampai jebol 1000. Karena itu harga psikologisnya yang dulunya itu resisten ya. Nah, important head and shoulder-nya yang pernah di reject di tanggal 20 Desember, dia turun terus besoknya naik. Jadi ini harusnya arahnya ke atas ya untuk BSDE. Targetnya 1080. Kalau itu di break lanjut, potensi akan uptrend untuk BSDE. Seperti itu untuk BSDE. Langsung saja ke saham keempat, ada PLN yang hari ini ditutup di harga 122 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, APLN diakumulasi. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal APLN juga bagus, yang penting sabar aja nih. Kalau mau tektokan bisa, yang penting belinya ya di 120, 121, 122 itu area beli. Tinggal cut loss kalau dia tutupan di bawah 120. Targetnya kemana? Ini aja dulu ya. Terdekat nih bisa ke 130. Jadi naik turunnya itu segitu. Tapi kalau dilihat area konsolidasinya history sebelumnya itu supportnya 120 dan resistennya itu 136. Ini kan area konsolidasinya. Jadi kalau di break 136 itu peluang bagus dan konfirmasi akan uptrend kalau sudah di atas 150. Apakah ini akan membentuk double bottom? Bisa jadi. Ini kan terlihat nih 150 harga psikologis, dan ini gambaran bottom duanya. Semoga seperti itu ya. Ya kuncinya apa? Kalau trading itu kalau sampai dia jebol 120 berarti ini kan nggak valid double bottom dan potensinya turun lebih dalam. Itu aja. Jadi seperti itu. Untuk APLN yang penting kalau Bapak Ibu mau sabar, pengen profit besar,
ya ini saatnya beli di harga sekarang, tinggal cut loss kalau udah jebol 120. Itu risk rewardnya juga menarik ya. Stop lossnya cuman paling 4%, 5%, target TP nya nih 11% ya. Tuh 1 banding 2. Dan apalagi kalau nantinya dia sampai 150, 1 banding 4. Tapi itu perlu waktu, perlu kesabaran ya. Bagi Bapak Ibu yang sabar ya boleh. Cuman kalau misalnya sudah di tengah jalan dia balik arah, ya atur bagaimana strategi. Jangan sampai yang beli di bareng bawah ini sudah naik ke atas dekat 150 dan dia turun dan sampai ke sini lagi nggak dijual. Harusnya ya, kalau saya strateginya bisa seperti ini. Misalnya dia sudah naik nih, udah bisa break 140, ya udah hold aja. Tapi kalau dia sudah 2 candle di bawah 140, jual dulu aja, profit tipis juga nggak masalah. Seperti itu aja. Kalau ternyata 2-3 candle dia di bawah terus naik lagi, beli lagi di atas, bisa seperti itu. Nah kalau dia lanjut naik ya itu di hold. Kalau dia breakout lagi tetap hold, dan kalau dia jebol lagi 150 ya jual lagi. Memang nggak bisa untuk profit yang maksimal, karena untuk mendapat profit maksimal itu ruginya juga bisa maksimal ya. Kalau nggak punya strategi, nggak masalah profit tipis tapi sering itu ya. Tapi kan kebanyakan orang maunya profitnya besar dan bisa memuaskan dirinya lah. Misalnya beggar 100%, 50% untungnya, bisa seperti itu. Tapi ya terkembali ke masing-masing ya, sesuaikan dengan profil resikonya. Jadi seperti itu. Untuk APLN menarik, dia konsolidasi tapi konsolidasinya bagus. MACD-nya juga terus mengarah ke atas nih, barjat di atas 0 juga terbentuk. Jadi ya ada peluang lah kalau sektor properti naik, APLN juga naik. Langsung saja ke saham kelima, ada CTRA yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,52% ke harga 950. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, CTRA masih didistribusi hari Jumat nih ya. Nilai warna merah ini lebih besar dari warna hijau. Langsung saja ke teknikalnya. Dan ternyata memang CTRA jebol lagi ya. 1000 gagal dilewati dan arahnya kemana ya? Karena naik turunnya CTRA itu 50 poin ya, sekarang dia di area support. Jadi apakah ada bisa pantulan? Ya bisa jadi ada. Cuman kalau Bapak Ibu mau beli harga sekarang ya, karena itu harga juga konsolidasinya dulu ya. Kalaupun dia mau cut loss, langsung tarik di bawah 900. Jadi cut lossnya itu di 880 atau 890. Itu cut loss dan target profitnya 1000 sampai 1080. Nah kalau Bapak Ibu mau lebih sedikit aman, tunggu aja CTRA ini di atas 1000. Kalau dia sudah bergerak di atas 1000 nih aman. Dan ini nanti kalau dia di atas 1000 minggu depan ya, EMA 20 nya itu seperti ini nanti gerakannya. Nah dia bisa melengkung ke atas nih. Kalau minggu depan dia naik nih, candlenya di atas ini bergerak ya, dia nih seperti ini, dia di atas EMA 20, ya udah ada peluang untuk uptrend. Jadi nggak masalah ketinggalan sedikit, yang penting sudah ada sinyal konfirmasi untuk balik arah dari downtrend menjadi uptrend. Seperti itu untuk CTRA. Langsung saja ke saham ke-6, ada Piwon yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 480. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Piwon diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Piwon juga bagus karena terus membentuk higher high, lower high. Jadi memang dia di resisten, karena kalau dia ternyata candle merah hari Senin bisa aja dia turun lagi dari 40. Tapi kalau sudah terkonfirmasi ini naik, bisa lanjut. Jadi hari Senin dia harus langsung rebound, nggak boleh lagi candle merah. Kalau candle merah apalagi jebol 474, 470, arahnya ke 460. Tapi ini menarik untuk Piwon karena dia bisa aja ini akan uptrend karena volume juga meningkat ya. Seminggu kemarin MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross. Ya kalau mau bagus perubahan praksi harga. Jadi dia minggu depan harus naik ke atas 500. Jadi akan uptrend untuk Piwon. Jadi kalaupun mau beli di harga sekarang, yang penting jebol 460 jual. Seperti itu. Karena ini harga pertengahan ya. Kalau Piwon lain ya seperti ini. Ya konsolidasi itu di range harga supportnya 460 dan resistennya 500. Jadi seperti itu. Untuk Piwon, langsung saja ke saham ke-7, ada SMRA yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 770 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya,
namanya SMRA didistribusi. Warna merah ini sedikit jumlahnya tapi banyak lotnya dan yang nampung tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMRA ya dia bertahan di area support 760 750. Tapi kalau saya lebih menarik, tunggu aja SMRA balik ke 800. Belinya mending buy on breakout biar lebih konfirmasi. Ini kan dia sudah membentuk lower low-nya juga jebol ya. Sebelumnya kan seperti ini, lower low-nya jebol dan dia ke bawah. Nah, kalau mau bagus hari Senin harus balik lagi ke 800 seperti itu. Tapi kalau dia naik ke 800 itu 30 poin ya, lumayan juga tuh. Hampir 4% dia harus naik. Jadi wait and see aja dulu. Ya, kalau beli di harga sekarang itu tinggal cut loss kalau udah jebol 760 750 udah jual aja kalau mau ya, nggak usah lihat support selanjutnya. Pokoknya kalau dia jebol 750 760 jual dulu karena berpeluang ke 720. Jadi kalau mau bagus SMRA minggu depan harus naik ke atas 800 biar dia bisa konsolidasi lagi di range harga. Supportnya 800, resistennya 900. Jadi lumayan tuh naik turunnya kan. Jadi seperti itu. Untuk SMRA langsung saja ke saham terakhir. Ada Becip yang hari Jumat kemarin ditutup di harga 91 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli ya di hari Jumat. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Becip diakumulasi oleh LG Beki ya, yang jual ya hampir sama lah. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Becip bagus karena dia masih di atas EMA 60-nya dan kebetulan EMA 60-nya itu di atas support dan juga Becip ini kan kelihatan gagal terus melewati EMA 20. Nah, kalau hari Senin dia bisa tutup di atas 94 itu bagus, targetnya 106 ya, atau harga psikologis dulu lah 100 ya, jangan 106, 100 dulu. Kalau dia break 94 95 arahnya 100 dan kalau dia bisa confirm breakout di atas 100 itu akan kembali uptrend. Dan kalau ditarik dengan Fibonacci dia pas di golden ratio 0,618. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli ya ini kesempatan ya, tapi disclaimer on ya, belum pasti juga naik ya. Cuman kan ini sudah di area support, tinggal cut loss kalau udah jebol 88. Jadi cut lossnya paling banyak 4% dan target profitnya itu 9%. Ya, nih risk rewardnya menarik nih, 91 ke 100 itu 9%an lah ya. Terus cut lossnya cuman 87, nah, 4,5%. Jadi risk rewardnya 1:2. Pokoknya kalau dia tutup di bawah EMA 60-nya ini jual aja. Di bawah 88, 87, 86 itu toleransi udah nggak ada, boleh lagi di hot jual dulu. Jadi kalau mau naik Becip minggu depan harus ke atas dan juga MACD-nya juga mulai menyempit. Memang masih mengarah ke bawah dan bar chart di bawah 0 makin tipis. Volume 3 hari koreksi kecil. Saat dia membentuk candle hijau ini volumenya besar dan 3 candle ini juga di dalam candle saat dia volume besar nih. Jadi menarik untuk Becip minggu depan, ada peluang rebound. Risk reward-nya juga menarik nih ya. Cut loss-nya tadi dianggap aja 86 lah, 5,5%. Target profitnya ke 100 saja udah 9%, hampir 10%. Jadi risk reward-nya 1:2. Ya ini namanya beri saham ya seperti ini, risk rewardnya 1:2 dan risknya juga menarik karena kebetulan juga EMA 60-nya dekat ya. Pokoknya tinggal cut loss kalau dijebol, tapi disclaimer on. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat, bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau mau belajar scalping, hari Minggu besok saya akan adakan kelas dan kelasnya berbayar. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana menganalisa time frame chart yang lebih kecil dan juga tahu di mana titik entry dan exit saat beli saham. Bisa juga menganalisa bandarmologi end of day untuk mencari saham-saham yang berpotensi keesokan harinya. Kalau tertarik bisa isi Google Form atau DM aja Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga terus cuan.